Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud adalah salat yang dikerjakan pada waktu malam hari yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Waktu utama untuk mengerjakan solat tahajud adalah pada sepertiga malam dan hukumnya adalah sunnah. Artinya, jika dikerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita tidak mengerjakannya pun, kita tidak akan mendapatkan dosa. Di antaranya adalah mendapatkan rezeki yang berlimpah, keharmonisan rumah tangga, ketentraman dalam hidup, mampu menjaga kesehatan tubuh, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu kita hindari ketika mengerjakan solat tahajud, yaitu merasa bangga dengan diri sendiri atau bisa dikatakan ria dengan apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa memperdulikan sekitar. Apabila seperti itu yang ada dalam benak kita, semuanya itu adalah orang-orang yang ahli tahajud tetapi rugi di mata Allah. Ada satu kisah yang menarik yang mungkin bisa kita menjadi pelajaran untuk kita saat mengerjakan solat tahajud. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Asim. Hampir bertahun-tahun Abu bin Asim tidak pernah absen melakukan solat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudu untuk mengerjakan solat tahajud, Abu bin Asim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Asim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Asim kaget sekali dan bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Asim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Asim berharap dalam hatinya ada namanya di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Asim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tidak pernah putus, selalu mengerjakan solat tahajud, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, dan masih banyak yang lainnya. "Baiklah, akan aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Asim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Asim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan berkata, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar namanya tidak ada di dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Asim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah." Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Asim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukannya aku tidak tahu engkau mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tetapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu." Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Asim pun berkata, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" Malaikat itu pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah
tetapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri. Sedangkan di kanan dan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tetapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah, karena engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah. Mendengar jawaban tersebut, hati Habib bin Asim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak kejadian itu, di dalam solatnya Abu bin Asim selalu meminta ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya, akan tetapi selain dari itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia supaya bisa saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkan. Boleh-boleh saja kita berdoa meminta dilancarkan rezeki dan diperbanyak harta kekayaan kita. Akan tetapi ingatlah, apabila Allah sudah mengabulkan doa kita, sebaiknya kita juga jangan lupa untuk menyisihkan sedikit dari harta yang kita dapat untuk membantu mereka yang sedang kesusahan. Karena dengan menyadari hal tersebut, rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah, dan janji Allah bagi orang yang selalu bersyukur adalah akan ditambah nikmatnya lagi dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dari kisah tersebut kita bisa menjadi manusia yang selalu menjaga silaturahmi dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.